bagaimana Ibu Ani kabarnya hari ini? Sehat ya Bu ya. Kemudian bagaimana dengan putra Ibu yang ada di rumah, yang memang mempunyai keterbatasan fisik ya Bu, mohon maaf ya. Nah, mudah-mudahan Ibu walaupun anak Ibu, walaupun putra Ibu memiliki keterbatasan fisik, ya mudah-mudahan Ibu kasih sayangnya tidak pernah luntur sedikit pun ya Bu ya. Dan ibu-ibu yang ada di sini semuanya sekarang, mari kita doakan ya supaya putra Ibu Ani ya suatu saat menjadi seorang anak yang membanggakan bagi kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Kemudian berikutnya ya, mengenai pengasuhan, memberikan pelayanan ataupun pengasuhan ya, bagaimana ya supaya penyandang disabilitas berat itu tetap mendapatkan hak-haknya ya Bu ya, yaitu diantaranya ya, yang pertama memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah ya, memberikan makan 4 sehat 5 sempurna. Di sini dalam artian ya, jangan sampai begini ya Bu ya. Misalnya Ibu memiliki seorang anak yang katakanlah disabilitas ya. Kemudian dari segi makanan ya, jangan ada istilah dibeda-bedakan ya Bu ya, antara yang disabilitas dengan yang normal ya, harus disamakan, tidak ada istilah perbedaan ya. Abong-abong misalnya anaknya disabilitas, makanannya juga dibedakan ya, yang normal misalnya dengan daging ayam, yang disabilitas misalnya hanya dengan garam saja. Jadi jangan seperti itu ya Bu ya, cara pemberian makanannya ya, tetap harus disamakan dengan anak-anak yang normal lainnya ya. Kemudian berikutnya memandikannya sehari 2 kali ya Bu ya. Jadi harus dimandikan ya, 1 hari 2 atau 3 kali juga bisa. Supaya apa ya, supaya keadaan anaknya tetap bersih ya, wangi dan juga sehat. Nah itu ya. Kemudian berikutnya, oh ya lupa ya, selain memandikan jangan lupa untuk menyikat giginya. Kemudian apalagi rambutnya juga harus dikeramas, dikasih sampo ya, supaya wangi dan kesehatan juga terjaga ya. Kemudian berikutnya ya, menggantikan alas tidur ya, menggantikan alas tidur ya, begini ya. Yang namanya anak disabilitas itu kan ya, kadang-kadang ada yang segala sesuatu itu di situ-situ saja ya. Misalnya kalau tidur ya suka ngompol di kasur, kemudian bekas-bekas makanan lainnya itu kan otomatis alas tidurnya akan cepat kotor. Nah itu jangan lupa ya Bu ya, supaya setiap beberapa hari sekali itu harus diganti ya, supaya tempat tidurnya tetap bersih dan sehat. Nah itu ya Bu ya, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan dapat dipahami ya, khususnya kepada Bu Ani ya Bu ya. Tetap sayang ya terhadap anaknya, walaupun memang
kekerasan ya di dalam fisiknya, tetapi ibu harus tetap menyayanginya dengan sepenuh hati ya, seperti itu ya. Dapat dipahami ya ibu? Ya, terima kasih. Kemudian berikutnya, nah ya, saya akan memutarkan sebuah film ya ibu. Nanti kita simak bareng-bareng ya. Judul filmnya yaitu Miris ya, bocah tanpa tangan dengan kaki yang hanya menggelinding ya. Mari kita simak filmnya. Moh Ihsan Nawawi, 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Ihsan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Aramin, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, yang tinggal di Banjarkembang, Desa Cupel, Kecamatan Degarat, Kabupaten Jemberana, Bali. Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Ihsan sangat mungil. Namun kini dia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi dia hanya bisa ngesot dan menggelinding-gelindingkan tubuhnya di lantai, jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling, sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Aramin saat ditemui di Jemberana, Bali, Rabu, 26 Agustus 2015, sore. Kini Ihsan tumbuh menjadi anak yang lucu. Sedikit pun tidak terpancar penyesalan di wajahnya. Dia kerap mengumbar senyum kepada semua orang yang menaruh simpati kepadanya. Hanya saja di usianya yang menginjak 10 tahun, Ihsan masih sangat membutuhkan bantuan kedua orang tuanya. Terutama saat makan, minum, mandi maupun berpakaian, masih harus dibantu kedua orang tua. Jadi harus ada yang standby di rumah untuk melayaninya. Kami berharap dia juga bisa mandiri nantinya, karena sampai sekarang juga dia belum begitu lancar bicara dan dia cadel. Mudah-mudahan nanti bisa, harap Aramin, agar anaknya yang tidak memiliki tangan dan kaki itu bisa duduk berlama-lama bermain dengan temannya. Dia membuatkan kursi kayu khusus yang diberikan palang di depannya sehingga bisa dipakai tempat makan dan main. Sekarang jika kami ingin mengajaknya pergi, kami sudah tidak kuat menggendongnya karena sudah cukup berat. Tidak mungkin juga dia menggelinding di jalanan, ujarnya yang mengharapkan ada dermawan yang membantu memberikan kursi roda.